Ada beberapa kelemahan aplikasi pinjaman online yang ada di Indonesia. Hal ini sangat berpotensial sekali untuk pinjol itu segera bangkrut dan segera ditiadakan di Indonesia. Di sini saya mau bahas buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas yang namanya kelemahan aplikasi pinjaman online. Karena nggak bisa dipungkiri, setiap perusahaan itu pasti ada kelemahannya. Dan kelemahan itulah bisa kita andalkan atau kita bisa jadi acuan agar pinjol-pinjol tersebut bisa menjadi bangkrut di Indonesia ini khususnya teman-teman semuanya. Ya, kita tahu lah ya, setiap kekuatan pasti ada sebuah kelemahan. Dan setiap perusahaan itu pasti mempunyai kelemahan. Dan kelemahan ini kita bisa serang, yang mana hal itu akan lebih cepat sekali yang namanya membuat perusahaan tersebut bangkrut dan akhirnya tidak beroperasi lagi di Indonesia. Dan di sini spesial videonya saya mau bahas yaitu tentang kelemahan pinjol yang ada di Indonesia. Langsung aja saya mau bahas. Yang pertama, kelemahan pinjol yang ada di Indonesia sebenarnya itu tidak disukai oleh negara asal. Perlu kalian ketahui terlebih dahulu ya sebelum saya membahas yang hal pertama ini, bahwasanya aplikasi pinjol itu sebenarnya investornya bukan dari Indonesianya langsung, tetapi langsung dari luar negeri, lebih tepatnya dari Cina atau dari Tiongkok. Itu 90% pinjol yang ada di Indonesia itu berasal dari sana atau investornya dari sana. Nah, ini semuanya kenapa kok investor dari Cina atau dari Tiongkok itu larinya ke Indonesia? Kenapa dia sendiri aplikasi pinjol itu di sana tidak berkembang? Karena memang aplikasi pinjaman online itu tidak disukai di negara asalnya. Bukan hanya di negara asalnya aja sebenarnya, tetapi untuk negara-negara maju, negara-negara yang bagus, itu sebenarnya aplikasi pinjaman online tidak disukai. Bukan hanya di negara asalnya aja, tapi banyak sekali negara-negara yang tidak suka yang namanya aplikasi pinjaman online. Kenapa? Karena satu, bunganya yang sangat mencekik dan sangat luar biasa sekali. Kalian bayangkan aja, hutang pinjol atau bunga pinjol kalau kita kalikan per tahun itu bisa mencapai 100 kali lipat loh, atau 100% saya katakan. Maaf, bukan 100 kali lipat tapi 100%. Kalian hitung aja 0,3% dikali 365 hari itu sama dengan 100% lebih. Sedangkan kalau kita ngambil bunga ke perbankan ataupun kita ngambil pinjaman ke bank, itu bunganya maksimal pun hanya 18%. Artinya perbedaan bunga yang sangat signifikan membuat banyak orang luar negeri, negara-negara maju itu sebenarnya tidak suka dengan adanya kehadiran pinjol. Oleh sebab itu sebenarnya kalau masyarakat Indonesia sendiri itu tidak suka pinjol, tidak suka adanya pinjol, tidak mau melakukan pinjaman online di Indonesia, saya yakin pinjol itu akan segera bangkrut juga dan tidak tahu dia akan lari kemana lagi. Karena di negara asalnya yaitu Cina, Tiongkok itu tidak ada yang namanya pinjol. Kalaupun ada, sangat sekali dibenci oleh masyarakatnya dan juga pemerintahnya. Itu perlu diketahui. Jadi kalau misalkan rakyat Indonesia itu nggak pakai pinjol, terus kemudian itu dia nggak mau melakukan pembayaran, sangat berpotensial sekali pinjol tersebut bangkrut teman-teman semuanya. Itu. Lalu kemudian yang kedua adalah kelemahannya, yaitu dari segi pembayaran teman-teman, atau TKB, tingkat keberhasilan bayar. Nah, ini menjadi sebuah kelemahan yang sangat krusial sekali. Karena nggak bisa dipungkiri, namanya pinjaman online itu dia itu dapat penghasilannya dari yang namanya administrasi, terus kemudian bunga, yang kemudian denda, dan lain-lainnya. Karena ketika kalian itu melakukan pinjaman, contoh minjem 1 juta, kalian pasti nggak bakal cair 1 juta, tapi kalian cairnya hanya 800 ribuan lebih atau 900 ribuan kecil. Itu kenapa? Karena di situ pasti ada potongan yang namanya biaya administrasi dan yang lain sebagainya, itu bakal di situ. Nah, aplikasi pinjaman online itu paling besar mendapatkan keuntungannya dari bunga yang kalian dapetin atau bunga yang kalian bayarkan, teman-teman semuanya. Jadi kalau misalkan bunga tersebut itu nggak terlalu tinggi, ya aplikasi pinjaman online dia nggak bakal dapetin untung banyak. Nah, kenapa? Ya karena saya katakan tadi di awal itu bahwasanya bunga aplikasi pinjaman online itu sangat besar sekali, 0,3% per hari. Sedangkan kalau per tahun dikali 365 hari sama dengan itu 100% lebih. Nah, dari situlah pinjol itu banyak sekali mengambil keuntungan. Kalau nasabah tersebut banyak sekali TKB-nya, tingkat keberhasilan bayarnya itu sangat rendah, maka berpotensi besar pinjol tersebut akan bangkrut. Oleh sebab itu, hal yang mungkin bisa kita lakukan adalah melakukan galbay. Itu berpotensi besar enggak untuk pinjol tersebut bangkrut? Jawabannya yes, teman-teman semuanya. Kenapa? Ya karena tadi, kalau misalkan perusahaan tersebut tidak mendapatkan income, tidak mendapatkan profit, tidak mendapatkan uangnya kembali, maka ya
pengeluaran perusahaan atau ekonomi perusahaan atau kasarnya itu keuangan perusahaan itu akan goyah. Karena ya gimana dia itu mau ngambil keuntungan sedangkan bunganya kalian aja nggak bayar, pokoknya kalian aja nggak bayar. Oleh sebab itu, menghancurkan TKB atau tingkat keberhasilan bayar pinjol itu berpotensi sekali untuk pinjol tersebut bangkrut dan juga tutup, teman-teman semuanya. Gimana Bang cara menghancurkan TKB tersebut? Ya, artinya ya harus banyak yang galbay juga, teman-teman semuanya. Itu. Terus kemudian, kalau misalkan saya nggak mau galbay biar nama saya baik, gimana Bang? Sebenarnya kalian harus bisa dan harus berani banget menekan pinjol tersebut dengan cara yang namanya tidak mau mengkompensasikan bunga atau negosiasi bunga ketika jatuh tempo. Ya biasanya ini sangat diperbolehkan sekali ya untuk negosiasi terhadap bunganya. Kalian contoh misalkan pinjam 5 juta ternyata dengan bunganya totalnya 8 juta ketika jatuh tempo, saya mau bayar harga hutang pokoknya aja. Saya tidak mau membayar bunganya. Kalau misalkan pinjol tersebut memaksa atau negosiasi kalian itu tidak diterima, kalian boleh lakukan galbay dan itu pinjol akan tertekan. Akhirnya ya sudah, daripada pokoknya nggak dibayar, bunganya juga nggak dapat, ya lebih baik ambil pokoknya aja daripada kita memaksakan harus dapat bunga. Pinjol tersebut pasti akan memperbolehkan negosiasi terhadap bunga terhadap pinjol tersebut atau hutang kalian itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, masalah operasional kelemahan dari pinjol ini. Ini yang ketiga. Nah, perlu kalian ketahui buat teman-teman semuanya bahwasanya aplikasi pinjaman online itu membutuhkan banyak sebenarnya karyawan. Yang mana karyawan inilah sebenarnya itu banyak pinjol yang nggak mampu merekrut karyawan itu sendiri. Contoh kecil adalah bagian DC lapangan. Banyak sekali aplikasi pinjol itu tidak mempunyai DC lapangan resmi. Mereka bekerja sama dengan pihak ketiga yang mana pihak ketiga tersebut adalah perusahaan debt collector untuk datang ke rumah kalian. Nah, ini kenapa kok pinjol itu bekerja sama dengan pihak ketiga? Karena pinjol sendiri sebenarnya tidak mampu membayar biaya karyawan kalau misalkan dia itu punya DC sendiri atau punya DC lapangannya sendiri. Itu mengeluarkan kos yang sangat besar. Nah, ketika kosnya sangat besar, maka pinjol tersebut daripada mengeluarkan kos yang begitu besar, makanya dia itu menggandeng pihak ketiga, yaitu debt collectornya. Dan itu kan diatur juga oleh peraturan dan itu memang diperbolehkan. Nah, ini menjadi sebuah kelemahan juga. Banyak sekali aplikasi pinjaman online yang sekarang itu membuka lowongan kerja. Kalau kalian nggak percaya, kalian boleh cari aja lowongan kerja Indodana, lowongan kerja aplikasi pinjol misalkan. Indodana itu lagi banyak sekali buka. Terus kemudian mungkin kalian Akulaku dan yang lain sebagainya, itu banyak sekali perusahaan yang pengen sebenarnya itu punya karyawan, tetapi karena kosnya terlalu besar, lalu dia menggandeng pihak ketiga. Dan juga itu karena Pak kok pinjol sekarang itu sangat membuka banyak lowongan, karena dia berharap sebenarnya banyak nasabah yang galbay di daerah-daerah tertentu tidak bisa dikunjungi rumahnya, tidak bisa didatangi di lapangannya karena dia kekurangan karyawan. Nah, ini kenapa kok pekerjaan sebagai debt collector itu tidak diminati oleh orang Indonesia? Ya karena pekerjaan itu memang tidak baik juga, teman-teman, seperti itu. Nah, kelemahan ini gimana caranya? Yang ketiga ini, ya sebenarnya kelemahan ketiga ini sudah berjalan. Banyak orang yang tidak mau bekerja di kantor pinjol. Bahkan di video-video sebelumnya saya sendiri menginstruksikan bagi para DC yang kerja di pinjol, di kantor-kantor pinjol, lebih baik kalian keluar aja dari kantor DC, terus kemudian kalian itu bikin informasi ataupun bikin video YouTube, bikin edukasi tentang masalah pinjol. Saya yakin dengan pengalaman kalian kerja di pinjol, dengan kalian itu berkecimpung di dunia pinjol, saya yakin lebih berpotensi besar untuk memberikan edukasi kepada masyarakat Indonesia agar dapetin kerja lebih layak daripada jadi DC pinjol. Seperti itu, teman-teman. Nah, 3 kelemahan hal ini. Yang pertama adalah pinjol tersebut tidak disukai oleh negara asalnya, bahkan di negara-negara lain pun, terutama negara-negara maju, karena bunga yang sangat tinggi. Yang kedua adalah kelemahannya dari yang namanya income perusahaan tersebut melalui tingkat keberhasilan bayarnya nasabah, itu bisa membuat pinjol tersebut lemah. Terus kemudian yang ketiga adalah masalah DC lapangan atau tingkat karyawan pinjol tersebut. Hal ini sebenarnya sudah berpotensi sekali untuk pinjol tersebut segera bangkrut yang ada di Indonesia. Mungkin pembahasan ini ada pembahasan yang sedikit
jelimet atau pembahasan yang sedikit membingungkan karena teman-teman semuanya mungkin belum terlalu paham tentang dengan yang namanya sistem perusahaan, sistem bisnis, keuangan, dan yang lain sebagainya. Karena intinya mah pinjol itu kan dia hanya dapetin income, dapetin uangnya, atau dapetin profitnya, atau dapetin labanya itu berasal dari yang namanya perputaran uang. Kalau perputaran uangnya itu macet, maka saya yakin keuntungan perusahaan juga macet. Nah, seperti itulah gampangannya. Nah, gimana caranya memacetkan perputaran uang tersebut? Dengan cara kalian itu galbay, atau jangan sampai kalian itu membayar bunga 100%. Kalian harus bisa negosiasi yang namanya terhadap bunga pinjol tersebut, seperti itu. Karena negosiasi bunga itu sebenarnya sangat-sangat diperbolehkan sekali teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan kalau kalian itu pengen banget yang namanya pinjol itu bangkrut dari Indonesia, ya mungkin kalian harus bisa melakukan 3 hal tadi yang saya sampaikan. Kalau kalian tidak bisa melakukan 3 hal tadi, kalian cukup melakukan 1 hal aja. Yang kedua yaitu wajib bisa yang namanya negosiasi bunga kalau pengen namanya aman. Kalau kalian pengen banget karena sudah nggak mampu, kalian wajib galbay aja di aplikasi pinjol tersebut, maka tingkat perputaran keuangan perusahaan itu bakal susah dan bakal cepet banget yang namanya kebangkrutan teman-teman semuanya. Oke, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video ini silahkan di like, kalau nggak suka di dislike aja, nggak jadi masalah. Saya mau tutup dulu video ini dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.